Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sampurasun. Halo generasi Alpha, tahu nggak sih dunia saat ini makin tanpa batas karena kita merupakan bagian dari global citizen atau warga negara global. Tapi ada tantangan besar nih, yaitu kekerasan dan radikalisme yang mampu merusak persatuan Indonesia. Bener banget, makanya kita nggak boleh tinggal diam. Kenalin, aku Azkia Syarifah Wulandari bersama rekan-rekan hebatku. Halo, aku Nadini Azahra. Halo, aku Putri Rifah. Halo, aku Indri Oktaviani. Dan aku Abdullah Yusuf Noviandi. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kami di sini mempersembahkan sebuah media pembelajaran yaitu yang konvensional yang seru banget, yaitu The Tower of Civic Resilience. Nah, teman-teman penasaran gak sih gimana cara buatnya dan gimana sih serunya game ini? Tonton sampai habis ya. Let's go! Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh kiri kanan ikuti irama. Alat dan bahannya ada kardus, Ada penggaris, gunting, dan cutter. Selanjutnya ada alat perekat, lem tembak, dan double tip. Hati-hati ya menggunakan lem tembak. Selanjutnya memakai kalender dan kertas bekas. Jangan lupa ya gunakan bahan ramah lingkungan. yang terakhir ada alat tulis, ada pensil dan juga spidol. Jangan lupa penghapusnya ya. Nah, di sini kita membutuhkan bahan dasar seperti kardus. Kardus di sini digunakan untuk membuat menara. Menara yang kita buat ada 5 tingkat. 5 tingkat ini diartikan sebagai 5 sila Pancasila. Kardus di sini bukan hanya untuk menara, tapi untuk dadu, untuk pionir para pemain, dan untuk bineka koin. Selanjutnya ada untuk menara di paling atas kita simpan. Kami berdua bertugas untuk membuat pertanyaan dan tantangan edukatif melalui 2 kartu ini teman-teman. Yang isinya terkait perbedaan budaya dan anti-bullying di sekolah. Yang pertama yaitu question card, yang dimana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan implementasi dari 5 sila Pancasila dan pertanyaan sederhana mengenai radikalisme dan bullying di sekolah. Selanjutnya ada smart card yang isinya untuk pertanyaan yang lebih kritis terkait dilema moral. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada aku yang bertugas untuk merakit Power of Civic Resilience-nya dan Teteh Askia sebagai Dan aku di sini untuk mengkonsep dan memfilosofikan apa sih filosofi dari 5 menara Power of Civic Resilience ini, yang mana filosofinya ini melambangkan 5 sila Pancasila yang mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu langsung aja yuk Teh, yuk kita coba rakit. Oke Teh. Oke, yang pertama kita tadi kan membutuhkan kardus. Nah, kardus itu akan dibuat seperti ini teman-teman. Nah, berbentuk persegi 4 yang ukurannya nanti akan tertera di buku panduan. Dan ini berlubang ya, tarang. Oke, kita akan susun menjadi landasan pertama. Nah, kita membutuhkan tutupnya nih teman-teman. Tutupnya
Boleh? Oke. Nah, tutupnya di sini juga sudah menyesuaikan ukurannya dengan yang ada di buku panduan. Kita susun di atasnya. Nah, kira-kira ini melambangkan sila keberapa ya, Teteh? Nah, untuk landasan yang pertama ini melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada tingkatan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, untuk modelnya itu tetap sama ya, yaitu bentuk segi 4 dengan lubang seperti ini, tetapi ukurannya lebih kecil, disesuaikan nanti ada pada buku panduan. Nah, kita pasang dan juga jangan lupa dengan tutupnya. Kira-kira tingkatan yang kedua ini melambangkan sila keberapa ya? Untuk tingkatan yang kedua ini melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul banget, Teteh. Selanjutnya ada tingkatan yang ketiga nih. Nah, coba kita lihat teman-teman, tingkatan ketiga ini sudah berbentuk tutup seperti ini. Jadi nggak ada lubangnya, tapi kalau teman-teman mau buat seperti tadi, ada lubangnya juga diperkenankan ya. Kita langsung susun aja untuk sila yang ketiga. Nah, kenapa sih sila ketiga? Nah, sila ketiga di tingkatan ketiga ini juga melambangkan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Betul banget, Teteh. Selanjutnya ada yang lebih kecil lagi nih. Kira-kira sila keberapa ya ini? Nah, untuk tingkatan keempat ini melambangkan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan lupa kita kasih tutupnya ya, teman-teman. Duh, udah mulai bentuk candi nggak sih? Bentuk Bener. tower nggak sih? Bener banget, Tapi Teh. coba deh kita hitung 1, 2, 3, 4. Tuh masih kurang nih. Kita butuh satu tingkatan lagi, teman-teman. Dan ini dia tingkatan yang terakhir, kita simpan di atas. Untuk ukurannya seperti biasa tertera dalam buku panduan. Dan jangan lupa kasih alas penutupnya. Nah, teman-teman, dikarenakan menara Roblox kita itu judulnya Tower of Civic Resilience, di mana kita mengintegrasikan dengan nilai-nilai lokal, kita butuh sesuatu yang menarik yang menjadi ciri khas dari tower ini. Kira-kira apa ya? Ini merupakan salah satu contoh replika dari candi-candi yang ada di Indonesia. Nah, ini kenapa kita beri nama Tower of Civic Resilience, karena kita memadukan dan mengintegrasikan antara nilai-nilai Pancasila dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ini dia. Teman-teman bisa dilihat kalau misalnya kita lihat tingkatannya 1, 2, 3, ini bentuknya seperti tradisi punden berundak yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga di bagian atasnya terdapat menara yang berbentuk candi Borobudur. Jadi kita itu menyatukan nih antara kepercayaan dinamisme dan animisme yang ada di Indonesia lebih dahulu dengan candi Hindu-Buddha. Jadi selain modern, Tower of Civic Resilience ini juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya. Kita nggak melupakan nilai-nilai budaya, teman-teman. Nah, selain itu, setelah tersusun semua, jangan lupa supaya lebih menarik, beri hiasan yang lebih cantik agar The Tower of Civic Resilience ini lebih menarik. Kita sudah menyediakan di dalam link Canva yang tertera di dalam buku panduan. Kepada Bapak Ibu Guru bisa langsung di print dan sesuaikan dengan ukurannya. Nah, teman-teman, inilah bentuk final dari The Tower of Civic Resilience. Menara ini memiliki 5 tingkatan yang melambangkan 5 sila Pancasila. Uniknya, desain arsitektur menara ini mengadopsi nilai sejarah dari bentuk punden berundak. Sebelum memulai keseruan, setiap pemain akan langsung dimodali dengan 3 bineka koin. Koin ini penting banget karena akan digunakan sebagai modal untuk naik ke lantai selanjutnya. Setelah semua pemain siap, giliran dadu dimulai dan jalankan pionmu. Jika poinmu mendarat di kotak berlogo tanda tanya, kamu wajib menjawab tantangan dari question card. Jangan tegang, kalau kamu berhasil menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan 1 koin dari bank koin. Tabungan koinmu akan bertambah menuju puncak. Selanjutnya, giliran pemain lain yang berjalan.
Nah, kalau ada yang menginjak kotak berlogo mahkota merah, bersiaplah pemain tersebut wajib menjawab tantangan seru dari Smart Card. Jika berhasil, hadiahnya lebih besar, yaitu 2 koin sebagai bekal menuju puncak menara. Lalu bagaimana kalau ada pemain yang beruntung jalannya mulus sudah hampir sampai puncak, tapi koinnya tidak cukup karena tidak pernah menginjak kotak tanda tanya maupun mahkota merah? Tenang, disinilah solidaritas diuji. Teman satu timmu wajib membantu. Caranya, temanmu harus ikut bermain dari awal lagi demi mengincar kotak tanya maupun mahkota merah. Nah, teman-teman, setelah tadi kita menyaksikan permainan dari The Tower of Civic Resilience ini, The Tower of Civic Resilience ini bukan cuma unik, menyenangkan, dan asik, tetapi juga menggugah pikiran siswa untuk lebih berpikir kritis lewat pertanyaan-pertanyaan yang ada pada flashcard dan juga dilema moralnya. Jadi, bukan cuma enjoy bermain aja, tapi juga mengasah pola pikir mereka. Nah, melalui media pembelajaran The Tower of Civic Resilience ini mampu membentuk kita sebagai warga negara global yang cerdas, kritis, anti radikalisme, dan selalu toleran. The Tower of Civic Resilience Bersatu itu tangguh, radikalisme itu rapuh. Terima kasih, sampai